Usaha itu bisa berkembang ketika karyawan-karyawan kita plus kita itu memang memiliki intelektual, memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman, memiliki keterampilan, memiliki akhlak yang baik. Itu dari human capital. Jadi orangnya itu harus memiliki modal pengetahuan, modal keterampilan, modal pengalaman, modal attitude. Itu modal yang harus sudah kita siapkan, sudah kita tanamkan kepada orang-orang yang terlibat dalam usaha kita. Elso Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM. Di episode kali ini kita akan bahas topik yang mungkin nggak kelihatan ya, tapi justru sangat menentukan arah masa depan suatu bisnis atau usaha, yaitu modal intelektual. Coba bayangin deh, apa sih yang bikin perusahaan kayak Google, terus kayak Apple, atau bahkan startup lokal yang nilainya itu miliaran, padahal gedung dan aset fisiknya itu enggak selalu besar gitu ya. Jawabannya itu bukan cuma karena uang ya, bukan cuma karena modal uang, tapi itu adalah karena aset tak kasat mata kayak idenya, pengetahuannya, inovasinya gitu ya. Nah, hari ini kita bakal bahas kupas tuntas semua bersama narasumber kita ya. Dan selamat datang kembali di podcast Elko Entrepreneurship yang pastinya masih bersama saya Lisna Gustiani yang akan menemani sobat UMKM ya untuk apa ya, istilahnya belajar hari ini. Bersama narasumber kita siapa lagi jika bukan Bapak Dr. Haji Yusuf Tajiri. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Lisna baik juga. Alhamdulillah Bapak baik, baik juga, baik. Bapak kemarin kan, kita sempat sekilas dibahas ya Pak tentang modal intelektual. Iya. Nah Pak Sobat UMKM sama Lisa teh, ada masih rasa penasaran Pak tentang modal intelektual, salah satu modal dalam usaha gitu Pak ya, Iya. modal intelektual. Nah Pak, mungkin boleh di ini dulu gak Pak ya tentang pengertiannya lagi nih Pak, takutnya ada yang lupa dan Lisa lupa Iya, lagi iya, nih. iya. Jadi begini ya teman-teman UMKM dimanapun berada, kita memang selalu mengawali bisnis yang sudah kita pelajari, yang sudah kita cermati, khususnya UMKM banyak gagal karena salah satunya mindset yang harus kita luruskan. Mindsetnya bagaimana? Kan selalu saja kalau bicara modal identik dengan uang. Betul, iya Bapak. Padahal uang banyak pun kalau misalnya kita tidak punya ilmu, uang itu saya jamin tidak akan pernah berkembang. Iya. Atau mungkin uang itu mudah hilang karena kita tidak bisa mengelola. Ketika kita akan mengelola tentu butuh instrumen. Instrumennya itu satu ilmu, yang kedua keterampilan, yang ketiga pengalaman. Sehingga teman-teman yang khususnya akan memulai usaha, sebelum mempertanyakan tentang modal uang, pertanyakan dulu apakah dari sisi intelektual kita sudah siap atau belum. Kenapa harus intelektual? Intelektual itu kan berkenaan dengan masalah ketahuan kita, kepintaran kita, kepandaian kita. Berarti kita itu harus dulu memiliki knowledge, memiliki dulu pengetahuan. Nah, pengetahuan ini menjadi sumber untuk mengelola sumber-sumber lain dalam kegiatan usaha. Jadi kalau misalnya semua sumber yang kita miliki, kalau kita tidak mengelola dengan pengetahuan, tentu hasilnya akan jauh beda. Atau mungkin dengan bahasa manajemen itu tidak efisien, tidak efektif. Alias terjadi waste, penghamburan. Karena itu bagi teman-teman UMKM perlu kita mempersiapkan modal intelektual yang terdiri dari pertama, kita harus memiliki pengetahuan. Pengetahuan tentang semua kegiatan usaha.
kan ada pengetahuan tentang bagaimana cara mengelola keuangan. Kita belajar ilmu manajemen keuangan. Ada pengetahuan tentang bagaimana cara mengelola barang. Kan ada ilmu manajemen produksi. Pengetahuan tentang pasar. Kita juga belajar tentang ilmu marketing. Pengetahuan tentang bagaimana kita bisa mengelola orang-orang sehingga orang-orang itu bisa membantu kita untuk mencapai tujuan. Kita akan belajar tentang ilmu manajemen sumber daya manusia. Kemudian juga untuk mengkoordinasikan semua resource itu, kita kan perlu instrumen. Kan ada IT, semuanya menggunakan IT sehingga kita bisa melihat, mencermati, dan bahkan mungkin melakukan analisa terhadap prestasi dari masing-masing ilmu tersebut. Sehingga kita belajar juga tentang ilmu pengetahuan tentang IT. Iptek kalau dulu mah ya. Jadi teman-teman UMKM, modal intelektual itu sudah wajib kita persiapkan sebelum kita memulai kegiatan usaha, supaya usaha itu terus bisa berkembang karena semuanya terukur, semuanya terencana. Segala sesuatu pasti kita rencanakan. Itulah salah satu fungsi modal intelektual. Dari beberapa teori, modal intelektual itu memiliki beberapa indikator. Saya akan mengambil salah satu teori yang mudah untuk diingat, untuk dihafalkan, dipraktekkan. Salah satu teori mengatakan modal intelektual itu memiliki sekurang-kurangnya 3 indikator. 3 indikator. 1, ada yang namanya human capital. Human capital. Iya, modal manusia. Artinya kalau kita berbicara tentang usaha, karena usaha itu melibatkan orang-orang juga, kita harus sudah mempersiapkan modal manusia-manusia yang memiliki kompetensi. Siapa yang harus mempersiapkan untuk modal human itu? Kita sebagai owner. Kemudian juga karyawan-karyawan kita. Kita sebagai owner tentu harus memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, memiliki attitude. Dan bukan hanya kita, karena dalam kegiatan usaha itu kan melibatkan banyak orang. Karyawan-karyawan kita juga harus kita siapkan supaya sama seperti kita, memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, dan juga punya akhlak, punya etika, punya perilaku. Perilaku yang kita budayakan itu merupakan perilaku yang akan mendorong ke arah pertumbuhan usaha kita. Kan banyak perilaku-perilaku yang tidak mendorong atau mungkin perilaku-perilaku negatif sehingga usaha susah berkembang. Usaha itu bisa berkembang ketika karyawan-karyawan kita plus kita itu memang memiliki intelektual, memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman, memiliki keterampilan, memiliki akhlak yang baik. Itu dari human capital. Jadi orangnya itu harus memiliki modal. Modal pengetahuan, modal keterampilan, modal pengalaman, modal attitude. Itu modal yang harus sudah kita siapkan, sudah kita tanamkan kepada orang-orang yang terlibat dalam usaha kita. Yang kedua, ada juga indikator tentang struktur kapital. Modal struktur. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang usaha, di situ kan melibatkan banyak orang sehingga kita harus membuat struktur. Kenapa harus membuat struktur? Supaya jelas, job desk-nya jelas. Kewajiban, hak itu tidak tumpang tindih. Karena itu kita harus membuat struktur. Struktur itu kan merupakan proses membagi pekerjaan yang cukup banyak kepada orang-orang yang memang punya keahlian. Bikin struktur. Di situ kan ada beberapa tugas, ada beberapa kewajiban. Dengan struktur itu semua pekerjaan yang ada dalam kegiatan usaha kita itu
bisa kita koordinir. Iya, iya. Kenapa misalnya seringkali terjadi konflik atau tujuan usaha kita itu tidak tercapai? Karena memang kalau kita lihat dari sisi struktur, itu satu sama lain tidak solid. Mhm. Ketika kita sudah membuat struktur, kita juga harus mampu mengkoordinir semua orang yang ada pada jabatan-jabatan dalam struktur itu supaya bisa bekerja sama. Iya. Ini sekali lagi harus menjadikan struktur sebagai implementasi untuk menguji apakah modal intelektual itu memang bisa kita praktekkan dan menjadi Mmm. sumber daya untuk memajukan usaha kita. Mhm. Nah, itu indikator yang kedua ya. Jadi Iya. sekali lagi teman-teman, sekecil apapun usaha kita, biasakan kita itu paling tidak membuat struktur Struktur. organisasi, membuat pembagian Pekerjaan, iya. pekerjaan, mendudukan mana kewajiban, mana tugas, mana hak, kan begitu. Iya, iya. Nah, dengan struktur supaya semuanya merasa terlindungi, Mmm. merasa terakomodir, Iya. sehingga semangat untuk bekerja sama itu semakin kuat. Iya. Iya, iya. Tetapi kalau kita tidak pernah membuat struktur, pada akhirnya muncul sikap egoisme masing-masing. Saya pikir tujuan usaha itu sulit kita capai, apalagi kita Mmm. punya cita-cita usaha ingin berkembang, sulit. Iya, iya, Karena iya. orang-orangnya ternyata tidak bisa bekerja sama, Iya. orangnya bekerja aing-aingan. Betul. Jadi fungsinya struktur itu ya seperti itu, Mmm. untuk mempersatukan dari semua latar belakang termasuk pikiran, Mmm. struktur. Iya, iya. Yang ketiga, ada juga yang namanya modal relasional. Relasional. Jadi kita itu memang harus sudah punya relasi. Oke. Kenapa? Karena relasi itu merupakan salah satu, dulu kita pernah belajar tentang modal sosial. Iya. Karena kita memiliki modal sosial, orang percaya kepada kita, pada akhirnya relasi kita itu semakin hari semakin bertambah Bertambah. banyak sehingga link usaha itu memiliki peluang yang besar. Mmm. Kalau kita tidak punya modal relasi, bagaimana kita bisa mengembangkan usaha? Karena Iya. salah satunya mereka yang akan mengkonsumsi barang kita. Iya, iya. Iya. Jadi begitu ya. Oke, oke, oke. Karena itu indikator-indikator ini oleh teman-teman UMKM, yuk kita praktekkan ke dalam kegiatan usaha Usaha. sehari-hari. Mmm. Baik yang akan memulai usaha, walaupun misalnya usaha sudah berjalan, tetap kita harus memperkuat modal intelektual, Mmm. baik dari sisi modal human, Mmm. modal struktur, Mmm. modal relasi. Oke. Kita bangun, kita kembangkan, kita perkokoh, kita perkuat. Supaya apa? Kita insya Allah bisa mengelola Mmm. resource-resource lain yang kita miliki. Mmm. Kan begitu. Oke, 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 oke. Oke. Nah Bapak, tapi gimana sih Pak caranya sebuah bisnis atau usaha mengukur atau menilai modal intelektual yang mereka miliki teh, ya ukurannya teh segimana? Kayak misalkan, kan Pak kalau kita misalkan merekrut nih Pak, merekrut karyawan terus saya ada, persyaratan-persyaratannya kayak 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 misalkan S1, IPK minimal sekian kan kalau secara logika, oh dia, sudah di bidangnya dan mungkin jago ya Pak karena pinter juga karena IPK-nya tinggi, tapi pas kenyataannya pas di perusahaan gitu menjalankan, pekerjaannya tidak sesuai gitu, Pak. Nah. Kan biasanya rekrutmen itu selain kita melihat historis prestasi belajar orang itu misalnya Mhm. berkenaan dengan IPK, juga kita wawancara Mmm. tentang apa? Psikologi dia. Oh, Kita oke. akan melihat apakah dia punya modal intelektual, Mhm. apakah dia punya modal sosial, Mhm. apakah dia punya modal mental. Itu Mmm. kita akan wawancara. Oke. Jadi salah satu tolok ukur untuk melihat apakah karyawan itu memang layak untuk kita terima Mhm. ketika modal-modal itu menjadi tolok ukur untuk melihat Mmm. atau mensyaratkan kepada orang yang akan menjadi karyawan kita. Mmm. Minimal begini, walaupun misalnya IPK-nya kecil, tetapi ada sebuah semangat yang bisa kita kembangkan, Mhm. itu menjadi bahan pertimbangan. Tidak Oke. selalu harus IPK tinggi. Kalau Iya. misalnya mentalnya kurang bagus, Mmm. tidak harus selalu IPK tinggi. Kalau misalnya modal sosialnya kurang bagus. Oke, Nah, oke, oke. jadi
dalam proses rekrutmen memang kita juga akan mempertimbangkan prestasi belajar dia dan juga wawancara tentang modal-modal lain selain modal prestasi itu. Oke, Pak, kan zaman sekarang itu Pak ya teknologi itu makin canggih nih Pak, apalagi udah adanya AI gitu ya Pak. Nah, apa sih Pak peran teknologi seperti AI atau mungkin sistem manajemen pengetahuan dalam mengelola modal intelektual gitu Pak? Ya, dengan AI itu kita akan menjadikan sebagai instrumen untuk meningkatkan modal intelektual pada masing-masing pelaku usaha dan juga orang-orang yang terlibat pada kegiatan usaha itu. Jadi dengan AI mungkin lebih efisien untuk meningkatkan kemampuan karyawan kita, meningkatkan keterampilan karyawan kita, sekaligus meningkatkan moral dari semua karyawan kita. Jangan sampai karyawan-karyawan kita itu walaupun sudah terampil tapi moralnya kurang bagus, jangan sampai begitu. Iya. Tapi kenapa ya Pak kok banyak bisnis atau usaha gitu yang masih kayak apa ya mengabaikan gitu Pak pentingnya investasi pada modal intelektual gitu Pak? Ya karena memang mindsetnya selalu menomorsatukan modal itu identik dengan uang. Pada akhirnya ketika dia akan investasi kepada masalah-masalah yang secara jangka pendek tidak akan memberikan janji pasti pengembalian uang, itu rata-rata pengusaha itu menghindar. Padahal sekali lagi modal material itu memang butuh atau perlu kita miliki, tetapi modal ini bisa berkembang ketika ada modal-modal lain yang bisa mendorong apa itu intelektual, sosial, mental. Jadi ini menjadi satu kesatuan yang tidak boleh kita pisahkan. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini saya ingin selalu mengajak kepada teman-teman UMKM, mari kita siapkan modal-modal selain modal material. Karena apa? Karena modal material itu apakah bisa bergerak atau tidak sangat tergantung kepada modal-modal lain, salah satunya modal intelektual. Karena itu kita harus berani investasi pada modal intelektual walaupun memang biayanya mahal. Harus berani. Harus berani ya Pak ya. Iya, jangka panjang memang, tapi kan pada akhirnya usaha bisa berkembang bagus. Betul. Nah Pak, terus gimana Pak cara mengubah budaya di perusahaan itu biar lebih menghargai gitu tentang modal intelektual? Ya, itu bermuara dari peran seorang pemimpin. Pemimpin itu kan harus memiliki beberapa keterampilan. Ada yang namanya conceptual skill. Dia harus memiliki keterampilan tentang rencana-rencana strategis dan kemudian kita sosialisasikan kepada karyawan kita. Yang kedua ada ya namanya keterampilan human skill. Bagaimana seorang pemimpin bisa berhubungan baik, termasuk misalnya kita menghargai setiap prestasi karyawan. Salah satunya misalnya kita berikan pendidikan, kita berikan pelatihan supaya apa? Modal intelektual dia itu semakin hari semakin meningkat sehingga perlu kita promosikan sebuah jabatan. Yang ketiga juga ada keterampilan yang bersifat teknis. Jadi seorang pemimpin itu memang perannya itu bagaimana mengubah modal intelektual yang masih kurang pada karyawan-karyawan kita melalui banyak program edukasi. Selain itu juga berikan contoh oleh dia karena dia itu merupakan pemimpin yang jadi panutan. Iya betul. Jadi jangan bicara tentang ilmu kalau pemimpin ternyata ilmunya kurang. Iya betul. Jadi seorang pemimpin itu harus punya banyak ilmu, punya banyak keterampilan. Jangan malu. Siap. Kenapa? Ngalamin. Misalnya jangan merasa, misalnya gini ya, membicarakan tentang diri saya. Jangan merasa saya ini orang yang sudah begitulah. Kemudian tidak mau lagi merintis pasar, karena kerusukan ke pasar. Jangan. Jangan. Itu kan salah satu pengalaman yang harus kita bentuk. Mana mungkin kita tahu selera pasar kalau kita tidak pernah mencoba. Survei pasar walaupun misalnya kita sudah memiliki berbagai macam jabatan, jangan hilangkan. Karena kita itu selalu belajar dan belajar lagi. Jangan merasa kita sudah pintar. Nah, kalau orang yang sudah merasa pintar itu memang kadar intelektualnya itu dipertanyakan.
tanyakan ya sobat UMKM. Jadi jangan merasa sudah pintar gitu. Tapi kalau untuk pengetahuan itu harus terus belajar ya Pak ya. Iya Harus terus betul. haus akan pengetahuan gitu. Oke, tapi Pak, konsep si modal intelektual ini relevan untuk UMKM atau hanya untuk perusahaan besar gitu? Untuk semuanya, Untuk semua jenis usaha, oke. modal intelektual itu Mhm. akan menjadi penggerak bagi modal-modal lain, termasuk modal material. Bagaimana bisa menggerakkan uang, menggerakkan alat-alat produksi lain kalau tidak punya ilmu? Betul. Kan semuanya bermula dari intelektual. Mmm. Kenapa misalnya hasilnya tidak efisien, hasilnya tidak efektif? Karena Mmm. kembali ke masalah modal intelektual. Mmm. Da ilmu namun sakitu atuh. Oke. Oleh karena itu perlu kita tingkatkan. Mmm. Jadi dengan modal intelektual tentu capaian-capaian yang akan kita raih itu akan semakin membuat kepastian kepada kita. Jadi Mmm. tidak ada unsur gambling, tidak ada unsur spekulasi, Mmm. tidak. Semuanya serba pasti. Oke. Oke oke Itulah oke. modal intelektual. Siap, Pak. Tidak boleh diabaikan, tidak boleh dianggap enteng. Oke, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dianggap enteng ya, Pak, ya. Iya, Oke, modal intelektual. Nah, Pak, menurut Bapak sendiri nih, Pak, kan Bapak, sebagai akademisi juga nih ya, Pak, ya. iya, iya. Menurut Bapak nih, Pak, apakah pendidikan formal gitu, Pak, di kita saat ini sudah cukup mendukung untuk pembentukan modal intelektual belum sih, Pak? Kan tergantung ya Tergantung. jurusannya apa. Mhm. Kalau misalnya kita bicara bisnis, tentu prodi-prodi yang berkaitan dengan bisnis, saya pikir memang itu menjadi modal. Mmm. Masalahnya ketika pengetahuan sudah kita dapatkan, mau tidak mengambil keputusan, praktekkan. Kan Oke. ada sekedar mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara mengolah uang, Mhm. tetapi dia tidak berlanjut untuk mempraktekkan. Ya begitu. Mmm. Dia hanya memiliki modal intelektual, tetapi tidak memiliki modal Iya. material termasuk uang, tidak Mmm. memiliki. Mmm. Susah kan? Iya, betul. Ya contoh misalnya seperti saya dosen kan saya kegaduh karena hanya bisa ngomong, hanya bisa menyampaikan ilmu, tapi uangnya mana? Karena tidak mempraktekkan. Tapi Mmm. kalau seorang yang berilmu kemudian mempraktekkan, Mhm. pasti ilmunya itu akan menjadi pedoman bagaimana cara untuk mendapatkan uang yang banyak. Ilmunya Oke. tinggi, uangnya banyak. Oke, oke oke oke. Alhamdulillah kita udah cukup banyak ngobrol nih ya sama narasumber kita hari ini, yaitu tentang modal intelektual ya, Sobat UMKM. Dan mungkin, pertanyaan terakhir nih Pak ya sebelum kita Boleh, boleh. tutup. Bapak boleh gak Pak kasih pesan nih buat, buat pemuda, buat generasi muda ataupun mungkin buat sobat UMKM yang baru mau memulai usahanya tentang pentingnya modal intelektual sekali lagi ya, sobat Iya, UMKM iya. dengerin nih, oke? Teman-teman UMKM ataupun yang akan menjadi UMKM khususnya Gen Z ya, Mhm. kalian tidak boleh ragu untuk memilih sebagai profesi pengusaha. Karena pengusaha sukses itu ternyata selain uang, dia memiliki modal intelektual. Karena itu pelajari dulu tentang ilmunya. Sesudah ilmunya dipelajari, dikuasai, baru praktekkan ilmunya itu menjadi kegiatan usaha kita. Pasti sukses. Oke Begitu. oke, terima kasih Bapak udah sharing hari Sama-sama. ini, sehat-sehat biar kita bisa ngobrol lagi di episode-episode yang lebih seru selanjutnya ya, Pak, ya. Ya, insya Oke Allah. oke, buat sobat UMKM juga terima kasih yang sudah menonton perbincangan saya dengan Bapak hari ini. Semoga banyak, hal positif yang dapat diambil ya, terus juga jangan lupa untuk dipraktekkan gitu ya, apalagi tadi tentang pentingnya modal intelektual gitu ya, sobat UMKM. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Elko Entrepreneurship ya, biar enggak ketinggalan video-video terbarunya ya, oke. Dan juga komen ya di bawah mungkin buat sobat UMKM yang sedang punya permasalahan terkait bisnisnya, nanti bakal saya bantu pertanyakan kepada Bapak, biar siapa tahu Bapak bisa membantu, ngasih solusi gitu ya, harus gimana-gimana. Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan juga share ke semua sosial media kalian. Mungkin sekian untuk episode hari ini, saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elko
entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.